menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Ya, pemirsa, 5 dari 7 tersangka perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Sementara sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan 3 kali ditunda dengan alasan sang saksi kunci sakit dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Direktorat Siber Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Bergiliran, para tersangka telah menjalani sidang kode etik sejak awal September lalu. 5 diantaranya telah diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang etik. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, dan terbaru AKBP Jerry Raymond Siagian. Namun hingga kini ex-Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan masih belum disidang etik. Brigjen Hendra 3 kali gagal diperiksa dengan alasan saksi kuncinya yakni AKBP Arif Rahman Arifin sakit. Pihak Mabes Polri menerangkan AKBP Arif Rahman Arifin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Sebelumnya hampir 100 anggota Polri diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ya, pemirsa, sebelumnya dalam persidangan Ferdi Sambo marah saat mengetahui CCTV yang berada di sekitar rumahnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sambo meminta bawahannya untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut. Hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan Div Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana, Jenderal? Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap, Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja terdakwa Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samua untuk mengambil DVR CCTV yang pada saat itu saksi Rifaizal Samua menanyakan, kok diambil, Bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto di mobil Toyota Innova nomor polisi B1617 Kia miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2002 di rumahnya, Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Enggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi. Saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya.
Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil diversi TV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi 1617 KH milik saksi Cut Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor SPRI Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan 1 buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau kata sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga diversi tersebut hanya ada 1 diversi TV yang berisi data atau rekaman, yaitu diversi TV yang berada di Kapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45 dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk merah warna hitam. Ya, pemirsa, hari ini persidangan dengan membaca nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa Arif Rahman Arifin akan segera digelar, pemirsa, pada pukul 9.30 nanti, di mana Arif Rahman Arifin ini adalah orang yang menghilangkan barang bukti berupa video CCTV dan juga mematahkan laptop yang digunakan untuk mentransfer data dari video tersebut, pemirsa. Dan pemirsa, sebelum kita mengikuti kembali jalannya persidangan pada pagi hari ini, pemirsa, kita akan mengetahui informasi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah sudah pergerakan di sana? Kita bergabung dengan rekan Nata Arman langsung dari luar kawasan PN Jaksel. Ya, rekan Nata Arman, apakah sudah ada pergerakan kembali dari PN Jaksel untuk menjalani sidangnya dengan terdakwa Arif Rahman Arifin pada hari ini? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, terkait dengan untuk situasi saat ini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang dari sidang eksepsi AKBP Arif Rahmat yang akan berlangsung pada pukul 9:30 nanti. Beginilah suasana arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun sekali ada kemacetan. Dan tadi ketika pada pukul sekitar 8:30 yang mana AKBP Arif Rahmat tiba, namun tidak bisa langsung masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena posisinya di dalam ini sedang dilaksanakan apel. Maka dari itu diarahkan sementara waktu ke seberangnya, dan juga untuk pihak kepolisian juga tadi sudah berjaga dari 3 elemen, yakni dari pihak tingkat Polsek, Polres, dan juga tingkat Polda. Kemudian juga dari pengamanan dari sisi institusi sendiri ada dari Satuan Lalu Lintas maksud kami, kemudian dari Sabhara dan juga dari Korps Brimob yang berjaga di kawasan ini. Kemudian bagi masyarakat yang ingin hadir untuk menyaksikan langsung proses persidangan eksepsi pada hari ini bisa langsung saja datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbuka, dan namun meski sampai dengan saat ini belum terlihat juga ada masyarakat yang ingin menyaksikan langsung atau datang untuk sengaja melihat proses persidangan eksepsi dari AKBP Arif Rahmat. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa AKBP Arif Rahmat ini terjerat kasus obstruction of justice atau menghilangkan barang bukti dari rekaman CCTV. Yang mana ketika itu Arif Rahmat diberitahu oleh Ferdy Sambo bahwa ketika posisinya Ferdy Sambo tiba di rumah dinas Duren 3 tempat TKP tewas ya Brigadir Joshua, ini dinyatakan sudah tewas. Namun kenyataannya ketika jaksa penuntut menayangkan video CCTV, nyatanya masih hidup pada pukul sekitar 5:12 pada tanggal 8 Juli 2022. Untuk itu AKBP Arif Rahmat pun mengaku terkejut atau kaget karena informasi yang diberikan ini tidak sesuai dan akurat, dan dia pun hanya melaksanakan perintah dari Kepala Divisi Propam kala itu, yakni Irjen Ferdy Sambo. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembalikan ke studio Pram. Ya, Nata Arman, biasanya dari lokasi Anda melaporkan di pagi hari ini biasanya banyak sekali karangan bunga dan simpatisan yang datang. Nah, apakah dalam sidang kali ini sudah ada beberapa simpatisan dan juga karangan bunga yang kembali memenuhi ruangan sidang? Oke, mohon maaf pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama Nata Arman terputus langsung dari PN Jaksel. Kita mungkin akan beralih ke rekan Brimana Tenaya yang saat ini sudah berada di kawasan atau di dalam depan gedung dari PN Jaksel. Ya, Brimana, apakah sudah pergerakan? Bagaimana jalannya sidang hari ini? Dimulai pukul berapa? Ya,
Pram, betul sekali saat ini saya sudah berada di dalam kawasan PN Jaksel, tepatnya di depan ruangan sidang. Dan untuk jam dari sidangnya sendiri masih seperti yang di awal, yaitu 9.30. Dan kami tadi sudah memantau suasana di dalam ruang sidang sudah disiapkan semuanya. Beberapa pihak juga yang terkait sudah datang. Tadi saya lihat ada pihak dari penasihat hukum Arif Rahman Arifin yang sudah datang sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Dan tadi terkait dengan pertanyaan apakah ini akan disiarkan dengan audio atau tidak, ini kami masih memantau, Pram, karena memang dari sidang-sidang sebelumnya itu sidangnya tidak menggunakan audio sehingga hanya visual saja. Namun yang kami bisa laporkan saat ini memang kami masih memantau lagi nanti seperti apa ketika memulai persidangan, apakah memang audionya bisa disiarkan secara langsung oleh ataupun ditonton oleh pemirsa televisi. Dan bisa kami review lagi, Pram dan juga pemirsa, bahwa dalam sidang agenda eksepsi yang menghadirkan terdakwa Arif Rahman Arifin hari ini memang hanya akan mendengarkan nota keberatan dari yang bersangkutan. Dan ada yang menarik sebenarnya ketika sidang dilakukan pada hari Kamis kemarin tanggal 27 Oktober ketika ada agenda pemeriksaan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria dengan agenda pemeriksaan saksi. Jadi ada CCTV yang kemudian ini ditampilkan oleh jaksa penuntut umum dan ini menunjukkan saat itu Brigadir Joshua masih hidup dan ini berasal dari rekaman dari depan rumah Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Dan dalam rekaman yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum ini, Pram, saat itu Joshua mengenakan kaos berwarna putih dan ada di bagian taman dan masih terlihat hidup seperti itu. Dan sebelumnya juga saksi bernama Kompol Aditya Chandra ini mengatakan pihaknya melihat rekaman CCTV yang ada di hard disk dan rekaman CCTV itu menunjukkan ada kegiatan juga di rumah Verdi Sambo sebelum Joshua tewas hingga akhirnya Joshua tewas. Dan hal ini fakta yang diputarkan oleh jaksa penuntut umum ini kemudian membuat Kompol, maksud kami Arif Rahman Arifin ini sempat gemetaran karena melihat peristiwa dalam CCTV yang tidak sesuai dengan keterangan kepolisian pada saat itu. Dan sesuai dengan juga yang dilihat dari CCTV, waktu itu saksi Aditya juga mengatakan bahwa Joshua masih hidup saat Verdi Sambo datang. Padahal awalnya ini Joshua disebut sudah tewas ketika Sambo datang dan tewasnya akibat tembak-menembak dan kemudian akhirnya fakta tersebut bukan ataupun tidak yang seperti seharusnya. Pram. Oke, rekam break. Kalau menurut pengamatan Anda dari sidang-sidang eksepsi sebelumnya mengingat saat ini hanya satu orang terdakwa, apakah nantinya sidang ini akan berjalan cukup lama atau sebentar? Ya, Pram, memang untuk sidang eksepsi kali ini kami belum bisa menentukan ataupun belum bisa memperkirakan seperti apa jalannya. Tapi mungkin menurut perkiraan kami memang dari pengalaman sidang-sidang eksepsi sebelumnya seharusnya dengan hanya ada satu terdakwa yang dihadirkan dalam sidang kali ini seharusnya sidang tidak berlangsung sampai sore ataupun malam hari. Namun nanti kami masih akan melihat bagaimana jalannya sidang karena ini tentunya tergantung dari eksepsi yang diajukan ataupun disampaikan oleh sidang oleh terdakwa Arif Rahman Arifin ini, apakah memang panjang atau seperti apa dan bagaimana tanggapan juga dari hakim maupun dari pihak lainnya. Oke, Bre, biasanya di sidang-sidang sebelumnya banyak sekali simpatisan yang datang ke PN Jaksel. Nah, kalau pantauan Anda di pagi hari ini, apakah mereka sudah memenuhi ruang sidang atau di kawasan sidang? Ya, Pram, sejauh ini yang bisa kami pantau di sekitar ruangan sidang memang tidak seramai yang hari-hari sebelumnya. Jadi yang kami lihat tadi yang baru datang hanya penasihat hukum dari Arif Rahman Arifin. Dan untuk di ruang sidang juga tadi hanya beberapa petugas kepolisian yang berjaga dan juga ada beberapa awak media. Dan memang tadi kami belum melihat adanya pihak-pihak lain yang datang ataupun simpatisan dari terdakwa Arif Rahman Arifin. Dan kondisi di depan ruang sidang PN Jaksel ini juga masih terpantau cukup kondusif dan tidak terlalu ramai seperti sidang-sidang sebelumnya. Oke, rekan Bremana, tadi kalau Anda bilang Anda sempat bertemu dengan atau berpapasan dengan kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, apakah Anda sampai bertanya apa saja poin-poin yang akan disampaikan dalam eksepsi nanti?
Baik, memang untuk penasihat hukum dari Arif Rahman Arifin ini tadi tidak menemui siapapun, jadi mereka hanya masuk ke ruang sidang mempersiapkan berkas-berkas dan juga mengenakan pakaian untuk sidang seperti itu, dan tidak ada interaksi yang dilakukan antara penasihat hukum dengan awak media ataupun pihak-pihak lain. Dan mereka saat ini tadi terakhir pantauan kami mereka juga masih ada di meja tepat dari penasihat hukum, dan tadi kami melihat juga dari meja jaksa penuntut umum maupun dari majelis hakim masih belum diisi. Sementara sidang ini baru akan dimulai sekitar 22 menit lagi, atau kalau menurut jadwal sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Oke, kalau tadi di luar sudah ada pengamanan, tidak ada pengamanan khusus, lalu bagaimana dengan di depan gedung sidang ini? Apakah ada pengamanan khusus juga di sana untuk jalannya sidang pada hari ini? Ya, Pram, betul sekali tadi seperti yang dilaporkan oleh rekan saya juga di depan PN Jaksel atau di Jalan Raya memang tidak ada pengamanan khusus. Kondisinya seperti biasa, lalu lintas juga tadi seperti masih normal, dan sama halnya seperti yang di depan ruang sidang, ini tidak ada pengamanan khusus yang memang disiapkan untuk sidang ini. Namun memang ada beberapa petugas kepolisian yang tadi ada di dalam ruang sidang, namun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5 atau 4 orang, dan tidak ada juga pihak-pihak yang menjaga di depan pintu masuk atau menghalau wartawan untuk bisa meliput. Dan kondisi di sini masih landai saja seperti itu, Pram, karena memang sidang juga masih belum dimulai hingga saat ini. Ya, artinya apakah memang tidak ada pengamanan khusus, nantinya para pengunjung atau simpatisan yang ingin menyaksikan langsung persidangan boleh hadir langsung di depan atau di dalam ruang sidang? Ya, Pram, kalau dari pengamatan kami memang tidak ada larangan khusus bagi pihak-pihak yang ingin masuk ke dalam ruang sidang. Tapi memang ruang sidang yang cukup terbatas ruangannya, sehingga memang mungkin tidak semua simpatisan nanti yang misalnya kalaupun ada datang, itu tidak bisa semuanya masuk ke dalam ruang sidang, termasuk nanti awak-awak media juga tidak semuanya bisa masuk karena kursi yang terbatas dan juga ruangan yang terbatas, dan juga ditakutkan nanti juga akan mengganggu jalannya persidangan. Oke, baik, sekitar 20 menit lagi artinya akan menuju perjalanan persidangan pada hari ini dengan terdakwa Arif Rahman Arifin. Terima kasih rekan Brimana Tenaya langsung dari PN Jaksel. Kami masih akan mengupdate informasi terbaru dari Anda. Terima kasih. Ya, pemirsa, setelah memastikan rekaman CCTV sudah dimusnahkan, Ferdy Sambo menekankan kepada 3 terdakwa pembunuhan Yosua, yakni Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Eliezer, untuk berpegang pada skenario yang telah dibuatnya. Selanjutnya, Sambo juga memerintahkan 6 anak buahnya tersangka obstruction of justice untuk memproses kasus itu sesuai arahannya. Akibat perbuatan terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adipurnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti di CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti di CCTV milik saksi Ridwan Rekinal Soplanin, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.